Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Margareta Ulan, guru dari SMAN 1 Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Video kali ini merupakan video pengimbasan bagian dari program guru belajar seri AKM yang dilaksanakan oleh portal guru GPK Kemendikbud. Sedang seri AKM dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi literasi numerasi yang diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Mungkin di sini akan saya tampilkan secara singkat terlebih dahulu bagaimana bisa masuk ke dalam portal GPK. Ini bagi Bapak Ibu guru yang sedang memiliki akun SIM PKB atau datanya sudah terdata di dalam Dapodik. Bapak dan Ibu guru bisa masuk kepada SIM GPO seperti biasa melalui beranda yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu guru akan menemukan identitas dan beberapa pengumuman yang terdapat di dalam beranda kita masing-masing. Di sini bisa dilihat informasi tadi, diklat AKM tadi melalui pengumuman dan dibuka di bagian selengkapnya. Ya, nanti akan terlihat seperti apa. Nah, guru berbagi di sini nanti bisa kita lihat beberapa jenis diklat yang bisa kita ikuti di sini. Untuk yang saya sampaikan saat ini adalah seri AKM, itu bisa kita temukan di sini. Ya, dari seri AKM bisa kita temukan di sini. Klik selengkapnya, maka akan muncul beberapa informasi tentang diklat seri AKM. Kita coba buka. Ya. Di sini nanti akan muncul di sini kita klik saja oke, saya mengerti, seperti itu ya. Di sini kalau kita sudah masuk pada bagian beranda tadi, klik saja oke, saya mengerti. Nanti akan muncul berbagai macam serinya ada di sini. Seri di dalam program guru belajar. Ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri asesmen kompetensi minimum, ada seri belajar mandiri calon guru ASN, ada seri pendidikan inklusif. Ini ada berbagai macam seri yang dikeluarkan oleh program guru belajar yang bisa Bapak Ibu temukan pada akun SIM PKB-nya masing-masing. Nah, seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa saya adalah salah satu peserta dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini sudah saya ikuti dan sudah selesai. Hanya menunggu prosesnya saja. Proses setelah kita mengikuti seri ini adalah kita melakukan atau membuat video pengimbasan yang bisa kita share kepada Bapak Ibu guru lainnya dan juga kepada masyarakat untuk memberikan informasi perihal seri asesmen ini. Nanti setelah selesai semua akan ada kita mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Nah, di sini di seri asesmen ini masih ada. Ya, seperti itu ya, kurang lebih yang bisa saya gambarkan. Bagaimana bisa bergabung dalam program tersebut dan apa saja hasil yang bisa kita dapatkan, nanti akan saya coba jelaskan. Tetap simak video ini sampai habis ya. Tahapan yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu bagaimana kita mengarahkan dalam bisa mendapatkan informasi perihal program guru belajar. Dan untuk masuk ke sana, sahabat guru bisa melihat seperti di tampilan layar saat ini. Bagi sahabat guru yang sudah terdata dalam Dapodik sekolah dan sudah memiliki akun GPK,
Artinya sudah familiar sekali dengan laman seperti ini. Ini adalah salah satu pintu masuk kita untuk masuk kepada laman GTK Kemendikbud. Selanjutnya kita langsung saja untuk melihat bagaimana program AKM itu sendiri. Sahabat guru yang sudah memiliki akun GTK, yang sudah terbiasa untuk menggunakan Google dalam mencari informasi SIM TKB, bisa kita lakukan hal yang sama. Atau juga sahabat guru bisa mendownload aplikasi SIM TKB yang sudah terdapat di dalam layanan Google Play Store. Bagi sahabat guru yang melalui Google seperti ini, kita bisa lihat bersama SIM TKB. Akan tampil seperti ini, seperti biasanya. Kita yang sudah memiliki akun registrasi bisa langsung masuk. Namun di sini saya hanya akan menunjukkan secara umum saja. Kita memilih yang portal layanan program GTK, halaman GTK Belajar Kemendikbud. Nah, akan muncul seperti ini berbagai macam menu yang terdapat di dalam portal layanan program Kemendikbud. Ada banyak sekali yang bisa sahabat guru ikuti dan pelajari. Nah, untuk saat ini kita masuk pada program Guru Belajar. Kemudian saya akan membuka portalnya saja. Kita membuka pada bagian portal. Nah, seperti ini tadi sahabat guru yang akan ditemui. Klik saja oke, saya mengerti, dan muncullah berbagai macam seri program Guru Belajar. Ada berbagai macam yang bisa kita ikuti dan juga sudah ada keterangannya, mana yang serinya sudah selesai dilaksanakan, mana yang sedang berjalan, dan mana yang akan segera terbit. Nah, kita masuk kepada seri asesmen kompetensi minimum. Diklik ya Bapak Ibu, kemudian muncul gambaran umum dan kita klik selengkapnya. Nah, di sini sudah ada informasinya, mulai belajar. Ya, ini sampai di sini sahabat guru akan sama nantinya. Kita masuk pada mulai belajar, diklik. Nah, seperti inilah tampilan yang akan muncul pada beranda kita masing-masing. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. Guru yang belum pernah mengikuti BIMTEK ini. Ini nanti setelah kita melakukan pengimbasan itu dalam bentuk didokumentasikan atau divideokan. Nanti video yang sahabat guru kirim kepada rekan sejawat atau sahabat guru lainnya,
silahkan disalin link dari video tadi, link dari video sahabat guru dalam kegiatan pengimbasan, dan dimasukkan ke dalam tautan seperti ini ya sahabat guru. Ini adalah yang saat ini sekarang saya lakukan, yaitu kegiatan pengimbasan. Jika nanti sahabat guru menemukan halaman seperti ini, maka sahabat guru bisa membuka pada bagian pengumuman. Di bagian pengumuman sahabat guru akan melihat informasi seri AKM. Ini jika tampilannya seperti ini ya sahabat guru. Jika tampilan yang muncul tidak sama seperti yang saya jelaskan dari awal, dan jika tampilan yang muncul adalah yang seperti ini, maka sahabat guru tinggal mengklik bagian pengumuman, yaitu pada bagian selengkapnya. Maka sahabat guru akan dibawa masuk kepada halaman guru berbagi dan masuk kepada seri assessment. Dan ini adalah halaman pertama dalam seri assessment yang kemudian nanti sahabat guru ikuti langkah-langkah selanjutnya. Di sini adalah presentasi kegiatan yang sudah sahabat guru laksanakan, dan sahabat guru akan dinyatakan selesai jika semua ini sudah terpenuhi mencapai 100%. Sahabat guru akan dinyatakan sampai pada 100% jika sahabat guru telah melaksanakan beberapa langkah-langkah dan materi-materi seperti yang terlihat di layar. Ini adalah beberapa langkah-langkah yang akan diikuti, yang akan dipelajari dalam bimbingan teknik seri asesmen kompetensi minimum. Sahabat guru tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan setiap langkah dan tahapan ini. Sahabat guru hanya perlu melakukannya sesuai dengan tahapannya dengan baik, kemudian menyelesaikannya dengan baik. Jika sahabat guru terkendala karena jaringan atau terkendala karena waktu, sahabat guru bisa memilih untuk menghentikan sementara intek yang diikuti, dan kemudian nanti masih bisa dibuka lagi pada lain waktu berikutnya, selama itu masih di dalam jadwal yang sama. Misalnya dalam bintek yang sahabat guru ikuti itu diberi waktu selama 3 hari, maka dalam waktu 3 hari itu sahabat guru masih punya waktu untuk bisa menyelesaikan bintek dengan baik. Jadi tidak harus terburu-buru ya sahabat guru. Kita ikuti langkahnya dengan baik dan kita pelajari materinya, kita pahami dengan baik pula. Hal yang perlu diketahui oleh sahabat guru bahwa akan ada peserta yang dinyatakan tidak lulus bintek. Itu terjadi jika peserta tersebut dalam kondisi yang pertama adalah tidak menuntaskan bintek. Maka peserta tersebut dinyatakan tidak lulus karena tidak sampai pada 100%. Kemudian yang kedua, jika ternyata pencapaiannya itu masih di bawah 70% setelah 3 kali diberikan kesempatan mengerjakan. Jadi dalam satu jadwal, dalam satu bintek, sahabat guru sudah melaksanakan sampai pada 3 kali mengikuti dan dinyatakan sudah selesai, namun nilainya masih di bawah 70%, maka sahabat guru dinyatakan tidak lulus pada angkatan tersebut. Namun sahabat guru masih dapat mengulang bintek kembali pada angkatan berikutnya atau pada angkatan lainnya selain dari angkatan yang sahabat guru tadi ikuti, dengan cara memilih jadwal kembali. Ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh sahabat guru. Jika sahabat guru ingin mengikuti bintek, maka kita coba untuk menyelesaikannya dengan baik. Ini adalah salah satu contoh hasil cek sertifikat pada halaman saya, di mana pada saat itu saya sudah menyelesaikan bintek, sudah selesai namun waktunya belum habis, masih ada waktu, dan saya mencoba untuk mengecek sertifikat. Ternyata yang muncul seperti ini. Jadi jangan
bingung sahabat guru, ini hanya informasi bahwa akan nanti dikeluarkan ijazahnya pada waktu yang sudah sama-sama dinyatakan selesai. Seperti itu sahabat guru, untuk informasi jika sahabat guru menemukan halaman seperti ini. Jadi jika sahabat guru sudah mendapatkan sertifikat dan kita akan mengunduh, kita akan melihat bagaimana contoh dari sertifikat tersebut. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada ya sahabat guru, sertifikat saya sudah saya unduh dan ada di sini. Kita coba tampilkan. Nah, ini adalah sertifikat yang nanti kita dapatkan setelah kita menyelesaikan semua langkah-langkah di dalam kegiatan BIMTEK. Sertifikatnya, identitas kita, dan kemudian jumlah jam yang didapatkan dalam sertifikat ini, yang dimana terdiri tes konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan asesmen nasional, dan yang ketiga asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ini semua adalah tahapan yang sudah kita laksanakan dalam mengikuti kegiatan BIMTEK. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat guru, jika pada materi sebelumnya saya telah menyampaikan bagaimana sahabat guru dapat masuk atau mengikuti seri BIMTEK AKM di dalam program Guru Belajar, maka pembahasan yang selanjutnya adalah apa isi dari materi AKM itu sendiri akan saya coba jelaskan dan saya simpulkan dalam bentuk beberapa poin secara umum yang bisa kita gambarkan tentang seri AKM. Bagi sahabat guru yang tidak sempat mengikuti kegiatan BIMTEK seri AKM tersebut, sahabat guru bisa menyimak video berikut ini yang mungkin bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana pelaksanaan AKM pada sekolah kita masing-masing. Sahabat guru, pengimbasan materi BIMTEK AKM kali ini akan saya sampaikan dalam beberapa rangkuman. Yang pertama adalah memperlihatkan perbandingan ujian nasional dengan asesmen nasional. Dan yang kedua adalah tentang kriteria peserta asesmen nasional. Yang ketiga adalah bentuk tes pada soal AKM, yaitu berupa penjelasan tentang soal literasi, kemudian numerasi, serta survei. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk laporan hasil AKM tersebut tersusun. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara mengambil sumber-sumber informasi dari materi yang didapatkan selama mengikuti BIMTEK AKM dari program Guru Belajar. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang akan saya sampaikan seperti yang terlihat di tampilan, yang paling pertama sekali adalah kita melihat dari manfaat asesmen nasional itu sendiri apa. Manfaat asesmen nasional di sini dikelompokkan menjadi 3 kesimpulan utama, yaitu yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran pada suatu sekolah. Sebagai potret kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran pada suatu sekolah. Umpan balik setelah sahabat guru dan sekolah mengetahui seperti apa kualitas pembelajaran, maka selanjutnya dilakukan umpan balik guna peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Manfaat yang terakhir adalah dalam bentuk dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Jadi maksudnya setelah sahabat guru dan satuan pendidikan mengetahui seperti apa potret kualitas pembelajaran di sekolah tersebut, maka dilakukanlah umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, umpan balik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran inilah yang disusun dalam bentuk program
Misalnya di sini untuk tingkat satuan pendidikan bisa dalam bentuk penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum yang seperti apa yang nantinya yang akan mendukung seluruh siswa-siswi kita agar bisa memberikan dampak pada peningkatan kualitas belajar. Nah, seperti itulah manfaat dari asesmen nasional. Kemudian kita masuk pada poin yang pertama, yaitu perbandingan asesmen nasional. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, kita bisa melihat dari beberapa kriteria yang digunakan sebagai pembanding. Salah satu yang paling utama adalah tujuan diadakannya kegiatan tersebut. Untuk asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pada satuan pendidikan. Sedangkan untuk ujian nasional, tujuan pelaksanaan ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi di sini adalah perbandingan kriteria kedua kegiatan tersebut, di mana asesmen nasional tujuannya adalah pada evaluasi untuk satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional lebih kepada evaluasi hasil belajar murid secara individu. Itu adalah hal utama yang menjadi kriteria pembanding dalam membedakan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah jenjang penilaian. Sahabat guru bisa melihat seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kriteria selanjutnya adalah level siswa. Level siswa yang digunakan dalam proses dari kegiatan asesmen nasional dan kegiatan ujian nasional. Kemudian subjeknya sendiri dalam bentuk survei untuk asesmen nasional dan sensus untuk ujian nasional. Kemudian model soal yang digunakan kurang lebih sama, mungkin hanya saja ada beberapa tambahan pada asesmen nasional yang sifatnya bisa berupa beberapa jenis atau metode soal yang nantinya mungkin akan kita bahas sedikit pada halaman selanjutnya. Selain model soal, juga pada sasaran penilaian yang akan digunakan untuk membedakan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang terakhir adalah metode penilaian. Nah, ini semua sahabat guru bisa temukan penjelasan dari semua kriteria pembanding ini pada materi BIMTEK seri AKM. Namun bagi sahabat guru yang tidak sempat mengikuti materi BIMTEK, sahabat guru juga bisa membaca informasi tersebut pada informasi-informasi resmi dari GTK Kemendikbud. Selanjutnya, petunjuk teknik dalam pelaksanaan asesmen nasional. Yang paling pertama sekali adalah peserta yang digunakan dalam kegiatan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Peserta yang digunakan adalah dilihat dari tingkat satuan pendidikan, adalah semua satuan pendidikan digunakan, mulai dari jenjang SD, kemudian SMP hingga ke SMA. Itu adalah seluruh satuan pendidikan mempelajari AKM. Kemudian yang kedua, tidak semua murid digunakan dalam tes tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan sampel secara acak. Jadi peserta AKM nanti akan diambil sampel yang secara acak. Mungkin akan saya jelaskan nanti di sini agak lebih mendetail sedikit. Semoga sahabat guru bisa menyimak dengan baik ya. Nah, perihal kriteria tadi sudah dikatakan bahwa terdiri atas seluruh satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, kemudian tidak berlaku untuk semua murid karena hanya diambil beberapa saja yang disebut sebagai sampel. Kemudian pemilihan sampel tersebut secara acak. Nah, pengambilan sampelnya itu bisa diambil dari kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk tingkat SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca
tes literasi numerasi, tes dalam bentuk survei karakter, dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Sahabat guru, mungkin akan muncul pertanyaan, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa saja? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi dari adanya asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu, karena hasil evaluasi belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan dari masing-masing pendidik, yaitu sahabat guru sendiri yang dapat mengetahui evaluasi tersebut. Sedangkan pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan salah satu cara pemerintah untuk memotret dan memetakan mutu sekolah serta sistem pendidikan sekolah tersebut secara keseluruhan. Nah, karena itu, maka tidak semua siswa perlu menjadi peserta di dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah hanya berupa informasi dari sampel-sampel yang tadi telah mewakili dari setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Kemudian juga pertanyaannya, selain mengapa tidak semua siswa, juga mungkin ada yang menanyakan mengapa yang menjadi sampel adalah untuk kelas 5 di tingkat SD, kelas 8 di tingkat SMP, dan kelas 11 di tingkat SMA. Dikarenakan hasil asesmen nasional ini diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5 dan kelas 8 yang dimaksudkan adalah agar siswa yang menjadi peserta di dalam asesmen nasional ini pula dapat juga merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Jadi setelah siswa tersebut mengikuti atau sebagai sampel dalam kegiatan AKM, maka dia juga nanti akan melihat, setelah saya didapatkan hasil dari proses yang saya lakukan, apa yang dilakukan oleh sekolah selanjutnya. Dia akan melihat perubahannya, dia akan melihat dampak dari adanya penilaian daripada kompetensi untuk masing-masing satuan pendidikan. Jadi seperti itu maksudnya mengapa tidak diadakan untuk seluruh murid atau seluruh siswa, dan mengapa yang diambil hanya beberapa tingkat saja. Hanya beberapa tingkat saja dalam satu satuan pendidikan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kriteria peserta asesmen nasional, sahabat guru. Selanjutnya, dalam pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri, ada beberapa hal yang akan dinilai. Seperti tadi sudah dijelaskan pada sebelumnya, ada beberapa hal yang digunakan sebagai acuan untuk menilai bagaimana kompetensi peserta didik kita, yaitu penilaiannya bisa dilihat dari asesmen kompetensi minimum yang dilihat dalam bentuk asesmen literasi membaca dan juga asesmen numerasi. Ini adalah bentuk tes yang akan dilihat pada tingkat kompetensi minimal sekolah dari masing-masing sampel. Nah, kemudian asesmen nasional yang kedua adalah dilihat dari survei karakter, hasil survei karakter, dan yang terakhir dilihat dari survei lingkungan belajar. Tentu saja kita sahabat guru mempersiapkan ketiga hasil ini, dan juga oleh tingkat satuan pendidikan mempersiapkan ketiga hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, untuk asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi, sahabat guru akan membuat atau mendapatkan penilaian dari kedua hal ini dalam bentuk pembuatan tes soal.
dalam bentuk pembuatan tes soal dari masing-masing mata pelajaran yang sahabat guru ajarkan. Tentu saja akan mengandung kedua kegiatan ini, yaitu kegiatan literasi dan numerasi. Untuk tingkat literasi yang sahabat guru jadikan acuan adalah bersifat pada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk tingkat asesmen numerasi, di sini kita mengambil pengelompokan untuk memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Ini adalah bentuk tes soal yang sahabat guru akan buat, akan lakukan dan diberikan kepada seluruh siswa kita yang digunakan sebagai sampel. Ini adalah komponen-komponen dalam literasi membaca. Mungkin lebih tepat pada guru bahasa Indonesia ini sudah sangat memahami sekali. Nanti bisa membantu teman-teman yang dari MAPA lain untuk menjelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi apa yang dimaksud pada komponen-komponen AKM literasi membaca. Pastinya sahabat guru menyesuaikan dengan mapelnya masing-masing, tidak harus bersifat terlalu dipaksakan untuk dapat mengikuti semua komponen ini, tetapi disesuaikan dengan mapelnya masing-masing dan juga dengan tingkat kemampuan siswa kita. Nah, literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis saja, yang cakupannya hanya memberikan batasan pada belajar bahasa saja. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pelajaran non-bahasa seperti matematika? Lalu bagaimana caranya? Lantas, bagaimana contoh praktik baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? Kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seseorang mampu memahami simbol-simbol dan angka-angka untuk memecahkan masalah. Dalam numerasi, keterampilan berpikir analisis dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar menjawab soal. Jadi jika kita bisa simpulkan bahwa numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi juga digunakan untuk menganalisa informasi yang mungkin nanti ditemukan oleh peserta didik kita dalam bentuk grafik, tabel, ataupun bagan. Seperti itu ya. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa kalau kita melihat seperti itu, kompetensi numerasi tidak cukup dikembangkan dengan banyaknya latihan soal matematika saja. Alasannya karena pada mata pelajaran lain juga bisa kita temukan dan bisa kita buat soal dalam bentuk materi literasi numerasi. Karena intinya di sini adalah yang kita lihat itu siswa dilatih untuk mampu menalar, kemudian mampu mengambil suatu keputusan, dan juga siswa dilatih untuk mampu memecahkan masalah. Memang yang dimunculkan adalah dalam bentuk simbol-simbol atau dalam bentuk grafik atau juga dalam bentuk tabel. Jadi terlihat seolah itu seperti matematika saja. Ya. Nah, di sini dalam BIMTEK AKM itu juga
ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya juga adalah menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum yang akan kita berikan kepada sampel nanti dalam pelaksanaan AKM. Kalau kita lihat bentuk soal dalam teknis menganalisis butir soal itu terdiri atas soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, di mana pilihan ganda ini tidak hanya memiliki satu jawaban, tetapi siswa juga bisa memilih sampai 2 jawaban yang dianggap tepat. Kemudian yang ketiga adalah bersifat menjodohkan, itu bentuk soalnya. Kemudian yang selanjutnya isian singkat dan dapat berupa uraian atau esai. Ini adalah bentuk soal yang diberikan pada tes AKM kita. Nanti sahabat guru akan terlebih dahulu berlatih untuk menganalisa tahap asesmen pada tingkat SMA. Karena kebetulan saya di SMA, maka mungkin saya akan gambarkan sedikit tentang SMA, bagaimana tes seri AKM ini pada tingkat SMA. Pada tingkat SMA terdapat 2 level pembelajaran yang nantinya akan kita berikan kepada sampel sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Nah, di sini pada level pembelajaran 1 ya, level pembelajaran 1 itu kita berikan kepada kelas 9 dan kelas 10. Di situ adalah level pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini, siswa akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa pada kelas 9 dan 10 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Nah, siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Ini digolongkan ke dalam kategori level 1 untuk pada sampel kelas 9 dan kelas 10. Sedangkan level 2 untuk tingkat SMA itu kita berikan kepada kelas 11 dan kelas 12. Sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, pada siswa kelas 11 dan kelas 12 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi, prediksi pada teks jamak maupun tunggal. Ini sama seperti pada level 1, namun di perbedaannya dengan level 2 adalah siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi, ideologi atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis sesuai dengan jenjangnya. Nah, tentu saja nanti di dalam pembuatan bentuk soal ini sahabat guru bisa banyak temukan informasinya juga sudah di internet, juga sudah di sahabat guru bisa melihat di akun GTK-nya masing-masing juga. Di sana sudah dijelaskan secara detail seperti apa bentuk-bentuk soal yang dimaksud, kemudian contoh-contoh dalam membuat soal itu juga sudah ada, dan pastinya kita sesuaikan dengan mapel kita masing-masing. Nah, setelah kita menyelesaikan soal,
Kemudian juga diberikan petunjuk dan teknik pelaksanaan dalam kegiatan asesmen nasional itu. Teknik dalam pelaksanaannya yang pertama adalah berbasis komputer. Jadi nanti sampel akan menjawab kegiatan tes AKM itu melalui komputer, dan bersifat adaptif. Ini maksudnya disesuaikan dengan lingkungan atau keadaan pada saat akan melaksanakan kegiatan AKM. Nah, pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Jadi sekolahlah yang atau sahabat gurulah yang akan membuat pertanyaan, karena sahabat gurulah yang lebih mengetahui bagaimana kemampuan dari siswa tersebut. Selanjutnya, untuk jadwal pelaksanaan, ini adalah teknik untuk jadwal pelaksanaan. Baik sahabat guru, di sini sudah ada dikeluarkan teknik untuk jadwal pelaksanaan, di mana dibagi per masing-masing jenjang atau tingkat satuan pendidikan. Untuk SD, ia memiliki tempat tersendiri atau jadwal tersendiri yang berbeda dengan jenjang SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA disamakan teknik dalam jadwal pelaksanaan tes AKM tersebut. Terdiri atas 2 hari pelaksanaan, di mana pada hari pertama itu tes yang diberikan adalah tes berupa tes literasi dengan durasi waktu 90 menit. Kemudian tes yang kedua adalah tes survei karakter dengan durasi waktu 30 menit. Ini adalah jadwal pelaksanaan pada hari pertama. Ya. Kalau kita melihat sudah jelas sekali dari kegiatan ini bahwa kita hanya mengambil beberapa sampel juga pada mapel. Ya. Tidak semua mapel bisa kita ujikan di sini karena melihat jadwal yang disediakan. Tapi kalau nanti kita ingin membuat kegiatan sendiri untuk terus-menerus mengetes tingkat kompetensi minimal sekolah kita bisa membuat jadwal tersendiri nantinya. Ya, ini adalah hari pertama berupa tes literasi dan juga survei karakter. Pada hari keduanya lah baru diberikan tes numerasi dengan durasi waktu 90 menit. Sama dengan tes literasi pada hari pertama. Setelah tes numerasi baru dilakukan tes survei lingkungan belajar dengan durasi waktu 30 menit. Nah, ini bisa disiapkan oleh masing-masing tingkat satuan pendidikan. Makanya kita ada kerjasama bukan hanya oleh sahabat guru saja berjalannya AKM ini, tetapi juga dengan pemimpin atau kepala sekolah, juga dengan tim-tim dari sekolah tersebut. Nah, ini adalah petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional dilihat berdasarkan jadwalnya. Ya, dilihat berdasarkan jadwalnya. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan kegiatan AKM, maka kegiatan tersebut harus kita laporkan, di mana laporan yang kita berikan nanti, jika yang kita nilai tadi adalah literasi dan numerasi, jika dilihat dari tingkat kompetensi di sini, maka dibentuk ke dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensinya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bersifat perlu intervensi khusus. Jika kita melakukan tes dan mendapatkan hasil seperti ini, maka siswa tersebut masuk ke dalam kelompok perlu intervensi khusus, yaitu untuk tingkat kompetensi murid yang dinyatakan belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit
yang ada di dalam teks. Itu adalah kelompok sampel yang dinyatakan dalam kelompok perlu intervensi khusus. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok dasar. Kelompok dasar ini untuk kelompok murid yang dinyatakan mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Nah, ini adalah kelompok dasar. Kemudian kelompok yang ketiga disebut dengan kelompok cakap. Kelompok cakap itu adalah kelompok siswa yang mampu membuat interpretasi dari informasi, kemudian juga mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi. Ini adalah kelompok ketiga bagi siswa-siswa yang dinamakan kelompok cakap. Kemudian kelompok yang keempat, kelompok yang selanjutnya adalah kelompok mahir. Kelompok mahir ini untuk pengelompokan siswa-siswa kita yang dinyatakan mampu mengintegrasikan beberapa informasi, kemudian juga mampu mengevaluasi isi teks, kualitas, cara penulisan suatu teks, serta bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, mungkin bisa dikategorikan bahwa kelompok mahir ini adalah kelompok siswa-siswa yang sudah di atas rata-rata daripada kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, ini adalah hasil laporan dalam bentuk literasi. Kurang lebih sama dengan hasil laporan untuk numerasi, karena pengelompokannya itu sama saja jenisnya, yang membedakan mungkin bahasa dalam tingkat kompetensinya. Jadi untuk pengelompokannya sama saja, ada mahir, ada cakap, dan ada dasar, kemudian juga kelompok yang perlu intervensi khusus. Sama dengan literasi tadi, hanya saja di sini dia menjelaskan perbedaan pada tingkat kompetensi yang sifatnya numerasi, ya, yang sifatnya numerasi. Di situ saja yang membedakan antara laporan dari numerasi dan literasi. Itu adalah jenis laporan yang kita sampaikan. Satu hal yang perlu sahabat guru ketahui, bahwa dari hasil yang kita lakukan tidak harus memastikan bahwa tidak semua siswa akan mencapai level mahir di dalam waktu yang bersamaan. Itu sudah pasti ya sahabat guru. Akan tetapi setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, tentunya itu sudah menunjukkan adanya peningkatan kinerja siswa. Disitulah yang kita jadikan sebagai acuan, yaitu ketika siswa tersebut mencapai level yang lebih tinggi dan menunjukkan adanya peningkatan kinerja siswa. Tidak harus pada level mahir semuanya secara bersamaan, tetapi menunjukkan adanya peningkatan kinerja siswa. Di situ laporan yang mungkin bisa kita sampaikan nantinya. Harapan kita semuanya pasti mahir semua ya sahabat guru, tapi kembali lagi kepada individu siswa tersebut. Nah sahabat guru, kita akhirnya sampai pada kesimpulan terakhir dari kegiatan diadakannya asesmen nasional dalam bentuk tes untuk melihat tingkat daripada kompetensi minimal sekolah. Di sini kita bisa simpulkan kegiatan kita ini dalam bentuk segitiga belajar ya, sahabat guru, dalam bentuk segitiga belajar yang terdiri atas asesmen, 3 aspeknya itu, kemudian kurikulum, juga pembelajaran. Ini adalah ketiga aspek yang kemudian kita bentuk dalam bentuk segitiga belajar. Segitiga belajar ini membantu kita untuk tidak melihat bahwa antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran itu sebagai aspek yang berdiri sendiri, melainkan mereka ini adalah ketiga aspek yang saling melakukan penyelarasan.
guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar tiga aspek tersebut dengan tujuan menentukan pengalaman belajar murid yang kemudian nantinya juga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sebuah satuan pendidikan. Ya, mungkin seperti itu sahabat guru, sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan perihal materi daripada AKM itu sendiri dalam program asesmen nasional. Sekian dari saya dan terima kasih banyak kepada sahabat guru yang sudah ikut menyimak video ini sampai akhir dengan sangat setia sekali. Saya mengucapkan terima kasih. Dan kami dari guru-guru Kabupaten Mahakam Ulu memberi salam kepada seluruh guru seluruh Nusantara. Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam penyampaian saya ada terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam memaparkan materi. Kita bisa belajar bersama, sahabat guru bisa saling sharing dan saling mengirim komentar untuk menjadikan pemahaman kita tentang AKM ini menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.